Om Swastiastu. Om Awignamastu Namusidam. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang jernih datang dari segala penjuru. Dan semoga kebahagiaan selalu menyelimuti diri kita dari masa ke masa dan dari waktu ke waktu. Perkenalkan, nama saya Gunawan Purnomo. Saya mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan, Singaraja, dengan prodi Penerangan Agama Hindu semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa sih yang saya dapat selama semester 2 ini, khususnya dalam pembelajaran mata kuliah Bahasa Sangsekerta. Bahasa Sangsekerta adalah bahasa yang berasal dari India. Di dunia sendiri, bahasa Sangsekerta adalah salah satu bahasa tertua. Dan juga bahasa Sangsekerta dikatakan bahwa bahasa Sangsekerta adalah bahasa yang sulit untuk dipelajari. Tapi bukan berarti kami mahasiswa PENA, Penerangan Agama Hindu semester 2, menyerah untuk hal itu. Kami akan terus berusaha untuk mempelajari bahasa Sangsekerta ini. Bahasa Sangsekerta ini memiliki aksara atau tulisan yang disebut dengan aksara Dewa Nagari. Di dalam bahasa Sangsekerta terdapat 48 bunyi. 48 bunyi ini dibagi menjadi 2, vokal dan konsonan. Untuk vokal terdapat 15 bunyi, dan untuk konsonan terdapat 33 bunyi. Nah, bagaimana penulisannya? Mari kita belajar bersama-sama dalam menulis bahasa Sangsekerta dengan aksara Dewanagari. Baik, di sini saya akan memberikan contoh penulisan bahasa Sangsekerta menggunakan aksara Dewanagari. Dalam penulisan aksara Dewanagari terdapat 3 step dalam pembentukannya agar mempermudah kita dalam menulis aksara tersebut. Seperti contoh di sini ada aksara vokal A. Maka penulisannya yang pertama kita gambar angka 3, kita tulis angka 3, lalu kita pakai garis seperti ini. Nah, ini step kedua. Step ketiga adalah garis panjang. Cara penulisan atau stepnya ini dilakukan untuk semua aksara Dewanagari tanpa terkecuali. Terdapat 15 vokal dalam aksara Dewanagari, contohnya seperti ini. Dan juga terdapat 33 konsonan seperti ini. Nah, di sini kita akan coba menulis kata, maksudnya kalimat dengan menggunakan aksara Dewanagari. Contoh di sini ada Rama. Lalu ada Bala, Dewa, terus Dewi. Nah, 4 ini aja dulu. Bagaimana cara penulisan menggunakan aksara Dewanagari? Yang atas ini Rama. Yang pertama kita pakai aksara Ra seperti ini. Ra, lalu Ma.
Seperti tadi, step ketiga, step terakhir adalah garis. Ini mempermudah kita dalam penulisan aksara Dewanagari. Yang bawah, di sini ada bala. Nah, bala ini penulisannya pertama kita pakai garis ini, lalu garis seperti ini, seret. Nah, ada silangnya. Lalu la, baru diberi garis. Bala. Dewi. Aksara da, lalu kita pakai ini. Ini penulisan vokal E dalam kata. Lalu di sini ada wa. Fa ya. Di aksara Dewanagari tidak ada kata, maksud saya tidak ada penulisan kata aksara wa, tapi menggunakan fa. Tapi ini membacanya juga wa. Baik, lanjut ke sini. Lalu kita beri garis. Nah, di sini ada persamaan bentuk ya. Antara ini bala, ba. Di sini dewa, wa. Antara ba dan wa ini sama, cuma perbedaannya sangat jelas sekali. Untuk bala ada garis di tengah ini, sedangkan wa ini tidak ada garis di tengahnya. Yang terakhir ada dewi. Kita buat dulu D, aksara D, lalu wa, vokal I. Dewi. Nah, demikian cara penulisan dari aksara Dewanagari. Ada suatu hal yang menarik dari aksara Dewanagari ini menurut saya, dan juga berkaitan dengan aksara-aksara yang berada di Indonesia. Khususnya saya sendiri orang Jawa, maka di dalam bahasa Jawa, aksara Jawa, kita mengenal adanya Jawa Kuna dan Jawa Baru. Jawa Kuna ini dipermudah lagi atau diturunkan menjadi Jawa Baru. Nah, ini yang digunakan masyarakat Jawa dalam sehari-hari di zaman sekarang ini. Tapi tahukah kita dari mana aksara Jawa Kuna ini berasal? Aksara Jawa Kuna berasal dari bahasa Sangsekerta. Nah, aksara Jawa Kuna berasal dari bahasa Sangsekerta. Bahasa Sangsekerta masuk ke Indonesia, lalu berubah menjadi Jawa Kuna agar mudah dipahami oleh masyarakat Jawa. Lalu turun lagi di zaman sekarang menjadi Jawa Baru. Dalam penulisannya, kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena aksara Sangsekerta, maksud saya aksara Dewanagari, aksara Jawa Kuna, aksara Jawa Baru ini memiliki persamaan yang sangat jelas, dan ini adalah wujud keterkaitan dari ketiga aksara tersebut. Seperti contoh dalam aksara Jawa Kuna, Sangsekerta, untuk konsonan terdapat K, K, Ga. Contohnya ini aja, K, K, Ga. Bahasa Jawa Kuna juga ada K, K, Ga. Untuk Jawa Baru juga ada K, K, K-nya ini hilang karena penyederhanaan dari Jawa Kuna. Ga tetap ada. Nah,
Ini adalah suatu persamaan yang memang benar adanya. Dan juga kitab suci yang berasal dari India itu di Indonesia banyak sekali diterjemahkan menggunakan bahasa Jawa kuna atau bahasa Bali. Seperti contoh di sini ada kitab Adiparwa. Maksud saya dalam kitab Purana terdapat Mahapurana, terdapat 18 Purana. Hanya satu Purana yang diterjemahkan menggunakan bahasa Jawa kuna, yaitu adalah Adipurana. Adi, pakai di ya. Baik, teman-temanku, baik Bapak dan Ibu dosen. Ini adalah keterkaitan bahasa Sanskerta, Jawa kuna, dan Jawa baru. Maka tidaklah aneh apabila banyak sekali bahasa-bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia yang ternyata katanya ini sama dengan bahasa Sanskerta. Di sini contohlah, di Indonesia ada kata merdeka. Kata merdeka di bahasa Sanskerta ada, kita mengenal dengan kata mahardika. Ada puasa. Di Sanskerta ada upawasa. Nah, ini adalah wujud dari keberadaan pengaruh Hindu ke bahasa Jawa kuna. Sejak zaman dahulu agama Hindu sudah masuk, yang dibuktikan dengan munculnya aksara Jawa kuna ini. Baik, mungkin demikian contoh dari bagaimana sih penulisan dari aksara Dewanagari dan mengupas sedikit mengenai persamaan aksara Dewanagari, aksara Jawa kuna, aksara Jawa baru, yang ketiga hal ini memiliki keterkaitan. Nah, di dalam bahasa Sanskerta sendiri terdapat 3 kelompok. Kelompok yang pertama disebut dengan pumlinggaha atau maskulin, yang berjenis kelamin pria, laki-laki. Seperti contoh Ramaha, Putraha, Desa. Yang kedua adalah strilinggaha atau kelompok feminim. Seperti contoh Dewi, Saraswati, Mala, Laksmi, dan masih banyak contoh yang lain. Yang ketiga adalah Napusalinggaha atau netrum. Jadi netrum ini atau Napusalinggaha ini dia tidak feminim dan dia tidak maskulin. Dia tidak mempunyai jenis kelamin. Karena kata ini cocok ditujukan pada benda. Ya, seperti contoh patram, puspam, palam, toyam, dan masih banyak contoh yang lain. Maka dari ketiga kelompok ini muncullah 3 bentuk. Bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga atau jamak. Bentuk pertama yang disebut dengan eka wacanam. Bentuk kedua atau yang disebut dengan dwi wacanam. Dan bentuk yang ketiga atau jamak yang disebut dengan bahu wacanam. Maka apabila suatu kata dipengaruhi oleh ketiga bentuk kata ini, maka akhiran dari suatu kata akan berubah. Contoh dalam kelompok pumlinggaha,
untuk bentuk pertama pada kata balakaha. Balakaha ini adalah eka wacanam. Bentuk kedua adalah dwi wacanam menjadi balakau. Bentuk pertama balakaha, bentuk kedua balakau. Dan bentuk ketiga atau jamak atau bahu wacanam disebut dengan balakaha. Nah, perbedaannya yang eka wacanam dan bahu wacanam sama-sama balakaha. Akan tetapi kata a di akhir kata ini di bala. Nah, a-nya ini kalau bahu wacanam dia dirga atau panjang. Jadi eka wacanam balakaha. Kalau di bahu wacanam atau jamak menjadi balakaha. A-nya panjang. Lanjut yang ke kelompok feminim. Bentuk pertama contohnya adalah mala. Mala. Berubah ke bentuk kedua atau dwi wacanam disebut male. Yang ketiga, bentuk ketiga atau bentuk jamak disebut dengan malaha. Terdapat imbuhan aha di sana. Yang ketiga dari contoh ini adalah dalam netrum atau napus salinggaha. Contoh katanya adalah di eka wacanamnya pustakam. Berubah ke bentuk kedua atau dwi wacanam menjadi pustake. Pustakam, pustake. Bentuk kedua, bentuk ketiga atau bahu wacanam bentuk jamak menjadi pustakani. Kita ulang. Bentuk pertama pustakam, bentuk kedua pustake, bentuk ketiga pustakani. Nah, inilah yang dimaksud dengan bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga dari suatu kata. Bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga ini akan mempengaruhi kata pada bagian terakhirnya. Nah, umat Hindus Dharma yang berbahagia, Bapak, Ibu, dan dosen, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran atau materi yang bisa saya jelaskan dalam bahasa Sanskerta ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga bisa diterima. Akhir kata dari saya, Om Santi 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 Om. Suksma dan Rahayu.